nomor 269 tentang rekam medis sebagai pengganti permenkes yang lama juga tidak memberikan penjabaran secara rinci soal rekam medis elektronik. Di situ disebutkan hanya penyelenggara rekam medis dengan menggunakan IT diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri. Namun dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 itu sudah ada jaminan hukum terhadap transaksi elektronik. Jadi penggunaan Electronic Medical Record ataupun PECS tadi sebagai dokumen elektronik telah memiliki dasar hukum dan sah digunakan sebagai bahan atau alat pembuktian perkara hukum di pengadilan. Nah tadi apa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan sehari-hari di instalasi radiologi setelah kami melakukan pembacaan atau kita melakukan pemeriksaan, dapat hasil, lalu kita kirim ke EMR, Electronic Medical Record. Di Electronic Medical Record ini, di Hospital Information System ini, di sini mungkin hampir sama yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, banyak item-item yang kurang lebih hampir sama. Status, identitas, riwayat rawat inap, rawat jalan, dan lain-lain. Mungkin pada item yang bawah, data-data pemeriksaan penduduk radiologi, neurologi seperti EMG, kardiologi, ekokardiografi atau EKG bisa juga masuk ke dalam EMR tadi. Data-data dari farmasi juga, registrasi, logistik, keperawatan, keuangan, billing. Nah ini balik lagi ke PECS atau Radiology Information System. Kami di radiologi menggunakan CT scan, MRI, DSA, Digital Subtraction Angiography, lalu X-ray, equipment yang konvensional, yang seperti fluoroskopi ataupun C-arm, USG atau BMD, mineral densitometry. Semuanya itu bisa masuk ke dalam sistem medical record tadi. Jadi untuk pasien dari atas registrasi masuk ke UGD atau poliklinik atau ICU atau kamar operasi rotina gitu ya, di pasien MCU masuk ke IMA tadi, Hospital Information System. Dari situ baru dilakukan pemeriksaan. Jadi ada yang dari atas, ada yang dari bawah. Dari bawah itu pasien melakukan CT scan atau MRI, USG, masuk ke dalam workstation, diolah, masuk ke PECS. Itu terintegrasi antara EMR atau LIS dengan PECS. Dari PECS tadi juga bisa dikirim keluar remote radiology, lalu ada di tempat kita bikin backup juga di storage. Terus dari workstation tadi juga bisa dikirim ke internet, ke FTP. Ada juga yang kita print atau dibentuk dalam bentuk CD. Nah, kebetulan karena kita punya 2 rumah sakit kami yang di BSD dan rumah sakit yang di Pekanbaru itu saling ini satu sama lain. Jadi apa yang dilihat di Pekanbaru bisa juga dilihat di BSD, begitu juga sebaliknya. Malah saya sering membaca hasil foto atau CT scan yang dilakukan di Pekanbaru. Jadi apa yang dilakukan Pekanbaru, kebetulan dokter radiologinya sedang cuti sebentar, mereka melakukan CT scan, MRI, saya yang baca di BSD. Begitu juga sebaliknya kalau kebetulan saya berhalangan di Pekanbaru yang melakukan pembacaan. Nah ini apa yang saya lakukan sehari-hari, kita menggunakan barcode, film monitornya, lalu ini workstation untuk printer yang foto paper, ini printer filmnya dan CD-nya. Ini workstation masing-masing ada MRI ataupun CT scan. Ini kebetulan saya foto di sebelah kiri itu pasien. Ini jadi satu pasien yang sama, dia pasien Pekanbaru.
kebetulan sedang berlibur ke Jakarta. Di sana di Jakarta dia sakit, lalu kita lakukan pemeriksaan. Nah, di sebelah kiri adalah data yang saya lakukan pemeriksaan pada saat di Pekanbaru. Nah, saya ambil juga data di sebelah kanan pasien yang sama. Jadi saya bisa ambil dua data radiologi, baik yang dari BSD maupun data orang yang sama dari waktu diperiksa di Pekanbaru. Nah, ini juga ini yang saya katakan tadi, dengan file DICOM 3 dimensi kita bisa dapat membuat gambaran 3 dimensi dari pembuluh darah, dan itu dengan perkembangan teknologi ini jadi mungkin tidak terbatas ya. Apalagi sekarang CT scan sudah ada yang mencapai 520 slice, jadi lebih detail lagi. Yang sekarang kebetulan di tempat kita 64 slice. Sekarang di Jakarta ada yang sudah punya 520 slice. Ini juga gambaran dari ini bisa dikirim juga. Kita kirim kontak-kontak antara Jakarta dan BSD dan Pekanbaru juga. Pasien radiologi juga bisa kita kirim juga melalui FTP. Ini CT scan jantung juga kita bisa melihat. Dan ini pasien trauma kepala yang kebetulan frakturnya agak berat. Ini juga bisa kita lakukan baik di BSD maupun di Pekanbaru. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Selamat siang.